Selamat pagi buat kita semua. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Kau melindungi dan memberkati kami melewati malam yang gelap dan mengantarkan kami pada pagi ini dengan kasih-Mu. Ya Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas dalam satu hari ini. Ajari kami Tuhan agar dapat memahami dan melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada renungan hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, Nabi Yehezkiel adalah nabi yang bernubuat pada masa pembuangan. Dia adalah termasuk nabi besar, seorang nabi bertugas sebagai penyambung lidah Allah, menyampaikan apa yang hendak dikatakan Allah kepada umatnya, secara khusus yang pada waktu itu dalam pembuangan. Nabi Yehezkiel memberikan firman Tuhan, penghiburan yang dari Allah kepada bangsa Israel yang pada waktu itu dalam pembuangan. Tentu namanya juga pembuangan, pastilah mereka merasa sedih dan terpukul. Namun dalam pembuangan itulah Allah melalui Nabi Yehezkiel menyampaikan firman-Nya kepada umat Israel untuk menghibur mereka, bahwa dalam penderitaan itu pun Allah tidak melupakan umatnya. Allah tidak meninggalkan mereka, melainkan dalam penderitaan tentu, dalam pembuangan tentu Allah memiliki rencana yang baik bagi umatnya. Dan terbukti pada renungan kita hari ini dikatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Aku juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Kalau di bahasa Batak dikatakan, jala paolangoku maroha batu. Allah akan mengubah hati mereka yang keras, hati yang tidak mau taat itu. Itulah yang mau dirubah oleh Allah melalui pergumulan, penderitaan mereka, secara khusus pembuangan yang mereka alami di Babel. Allah mengatakan bahwa aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Allah akan membuang roha batui, rohana piri, rohana korasi, rohana juguli, naing dationi de batama, rohana sida, panandena sida, menjadi roha atau hati yang taat, hati yang lembut. Itulah yang mau diganti oleh Allah melalui penderitaan itu. Allah ingin mengubah hidup umatnya menjadi umat yang berhati tulus, yang berhati taat, yang berhati lembut, yang mau dibentuk oleh Allah. Saudaraku, ini jugalah yang kita alami dalam hidup kita ini. Tentu kita bersyukur. Kita baru saja merayakan dari Paskah, kenaikan sampai kepada peringatan turunnya Roh Kudus.
Kita bersyukur bahwa Allah telah memberikan kepada kita hati, roh yang baru itu. Terutama dalam Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dari kematian. Dan Allah menjanjikan roh itu kepada kita, itulah rohnya yang tinggal di hati kita pada saat ini. Dengan Roh Kuduslah kita dibentuk memiliki hati yang mau taat, hati yang mau diajari. Karena kita tahu dan kita memahami bahwa ketika kita memiliki hati yang taat, hati yang mau dibentuk, itulah hati yang mau berjalan di jalannya Tuhan yang sesuai dengan kehendak Bapa kita. Untuk itu saudaraku, kita harus ingat, percuma kita mengikut Tuhan jika kita tidak hidup dalam hati yang taat. Jika kita tidak hidup dalam hati yang mau tunduk, mau kepada perintah Allah. Inilah yang diinginkan Tuhan dari kita. Barang siapa yang taat terhadap perintah Tuhan, dialah yang mengasihi Tuhan. Dialah yang sesungguhnya percaya, pengikut dan pengasih dan mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Untuk itu saudaraku, mari kita nyalakan roh Allah dalam tubuh kita, roh Allah dalam diri kita dengan hidup mau, taat, tunduk, patuh kepada perkataan, perintah dan firman Tuhan. Saudara, yakinlah bahwa hanya firman Tuhanlah, yaitu firman yang dapat menuntun kita ke jalan yang benar, ke jalan yang baik. Karena hanya Tuhan kita yang mampu menuntun kita, membawa kita kepada kehidupan yang kekal itu. Mari kita hidupi firman Tuhan, mari hiduplah dengan taat, tunduk dan mengasihi Tuhan. Maka kita akan memperoleh kehidupan yang damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan penyertaan Tuhan, dan juga hidup yang dipenuhi dengan kasih Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan mengingatkan kami selalu bahwa roh Tuhan telah Kau berikan kepada kami. Biarlah roh Tuhan yang menyala, mengajari, menuntun kami untuk memiliki hati yang taat, hati yang mau dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Ya Bapa, ajari kami untuk mau mendengar suara Tuhan dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Sebab kami yakin, kami percaya bahwa hanya roh Tuhanlah, roh yang menuntun, roh yang menghibur, roh yang menguatkan, roh yang membawa kami pada jalan yang benar. Untuk itu Tuhan, bentuklah kami, ajarlah kami dan didiklah kami untuk mau taat tunduk kepada firman Tuhan yang membawa kami pada kebahagiaan yang kekal. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Berkati kami satu hari ini secara khusus dalam melakukan pekerjaan, aktivitas kami. Biarlah Tuhan kasih-Mulah yang menuntun, menjaga dan memberkati kami. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, sembuhkanlah mereka dari sakitnya, berikanlah kasih-Mu kepada mereka, supaya yang sembuh dapat pulih, yang menderita, yang menangis, yang sengsara, yang berduka, memperoleh kekuatan, penghiburan yang daripada-Mu. Demikian juga kami mau berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu atau saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Tambahkanlah umur, tambahkanlah kesehatan, damai dan sukacita dalam hidup mereka Tuhan. Agar mereka yang menikmati berkat dan kebaikan Tuhan semakin percaya kepadamu, semakin memuji Tuhan dalam hidupnya.
Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami ini kepadamu dan ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak meminta kepadamu Tuhan. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati kita.